Bapak Ibu yang mati subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada sepasang suami istri bersama anak-anaknya yang hidup fakir, sengsara. Kemudian istrinya pada saat malam hari menjelang tidur berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, hal kana Musa alaihissalam Nabi Allah wa kalam Allah." Bukankah Nabi Musa itu adalah Nabi Allah dan kalam Allah, di mana Nabi Musa bisa ngobrol bercakap-cakap dengan Allah? Oh, betul. Betul wahai istriku. Kalau begitu gimana kalau kita bilang kepada Nabi Musa, kita minta sama Nabi Musa agar beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita ditambah rezeki kita. Masih kurang jelas? Kita ditambah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai minta dah. Berkat. Aisah. Mikrofon. Extra. Sama deh. Kayaknya samain gue deh. Baik, ya ini jelas Bu? Kurang juga? Masih kurang jelas? Ini mana? Di atas tuh nama. Kalau terus ini lo sebenarnya lo telah sekali. Woi, Gimana? lo boleh bisa. Ya, bagaimana Pak? Jelas ya ini? Ya, baik. Bu, jelas Bu ya? Bu, jelas Bu? Ya, baik. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah menambahkan rizki bagi orang yang fakir ini. Ya, maka kemudian Allah mengatakan, "Wahai Musa, aku kabulkan permintaan mereka, aku kabulkan doa-doa mereka, aku akan bikin mereka kaya raya. Tapi kekayaan mereka hanya cukup selama 1 tahun saja." Artinya Allah menjanjikan mereka kaya tapi hanya 1 tahun. Apabila 1 tahun tadi sudah habis, falamma inqadal 'am falamma inqadal 'am ya yarji'una ila al-faqri. Apabila tiba 1 tahun habis, maka mereka akan kembali kepada kondisi fakir. Itu kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa idan qadal 'am adu lima kanu alaihi minal faqr. Apabila habis 1 tahun, maka mereka akan kembali kepada kondisi mereka berupa orang-orang fakir miskin lagi. Bu, kalau dijabah doa kita, ibu-ibu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, beri aku kekayaan ya Allah." Lalu Allah menjadikan kita paling kaya di kampung. Tapi cuma 1 tahun. Setelah itu balik lagi miskin seperti semula, susah seperti semula. Mau tidak Bu? Bu, mau nggak Bu? Nggak mau Bu ya? Pak, mau Pak? Berdoa kepada Allah agar minta kekayaan, Allah kabulkan. Dibikin paling kaya sekampung, tapi cuma 1 tahun Pak. Setelah itu balik lagi miskin, fakir lagi. Mau Pak? Nggak mau ya? Nah, tapi ternyata sepasang suami istri ini mau. Ya. Fadhahaba Musa wa ballaghahum bi anna Allah qad istajaba lahum. Maka kembalilah Musa, pergilah Musa kepada mereka, dan Nabi Musa menyampaikan pada mereka bahwasanya Allah mengijabah doa bagi mereka. Wa annahu sawfa yughnihim, bahwasanya Allah akan membuat mereka kaya, walakin li muddati amin wahidin faqat, tapi hanya 1 tahun saja. Mereka diberi pengabulan doa hanya 1 tahun kaya rayanya. Senang mereka. Fastabsharu zawjan, kedua suami istri itu senang sekali. Wasura sururan aziman,
Mereka senang dengan kesenangan yang sangat luar biasa. Tidak apa-apa wahai Nabi Musa, kami kaya hanya 1 tahun saja. Setelah itu kami kembali miskin, gak apa-apa Nabi Musa. Kami senang sekali luar biasa. Paling tidak pernah merasakan kaya. Wa fajatan wa izbil arzaki ta'tihim min haitsu la ya'lamuna wa la yahtasibun. Maka tidak lama berselang datanglah rezeki kepada mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang kaya raya. Agna fil qaum, paling kaya di kaumnya. Wa badat hayatuhum tataghayyar wa asha fi raghadin min al-'aishi. Lalu mereka berubah hidupnya dan mereka hidup dalam keadaan berkecukupan, harta berlimpah ruah. Faqalat al-zawzah, maka berkatalah sang istri, ya rajul, wahai suamiku, tazakkar, ingatlah, annana sanan'amu li muddati 'amin wa ba'da inqadal maddah sawfa na'udu li faqrina. Ingatlah wahai suamiku, kita hanya kaya 1 tahun saja. Setelah itu kita akan kembali miskin lagi seperti semula, fakir lagi seperti semula. Nah, namun sang istri pintar ini. Ringkas cerita begini ya Bunda. Tetangga kita pada miskin, tetangga kita masih kekurangan seperti kita. Mereka menderita seperti kita. Bagaimana kalau kita bantu mereka dengan harta kita? Kita beri mereka kecukupan. Kita beri mereka modal supaya mereka punya mata pencaharian, sehingga hidup mereka berubah menjadi kaya seperti kita, berkecukupan. Kemudian banyak orang-orang fakir, orang-orang yang berjalan musafir, mereka membutuhkan tempat istirahat, mereka membutuhkan makanan dan minuman. Kita bikin tempat-tempat khusus untuk menampung makanan minuman, menyediakan bagi mereka gratis. Maka sepakat sang suami, mulailah mereka sibuk dengan berbagi kepada sesama, berbagi kepada mereka yang kekurangan di kampungnya, bahkan di tempat jauh. Dia sebarkan hartanya dengan sedekah di jalan Allah. Dia buka tempat-tempat untuk makan minum gratis bagi para pejalan kaki, para musafir dan orang-orang yang membutuhkan. Sibuk mereka dengan urusan tadi. Ya. Fakhadu yakumuna bil isbalil ghadi waraihi. Mereka sibuk dengan memberikan perbekalan kepada berupa makanan dan tempat istirahat. Wa yasna'una ta'ama lahum. Mereka menyediakan makanan bagi para peziarah, lailan wa naharan, siang malam. Wa zallu yastaghiluna, terus nyambung mereka sibuk ala hadil hal, dalam kondisi seperti itu dengan amal soleh, sedekah dan segala macamnya. Wa tamurul ayyam wa syuhur, maka berjalanlah hari dan bulan. Wa Musa yata'ammal halahum yauman ba'da yaum. Nabi Musa menghitung hari demi hari mereka. Ini udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampailah 1 tahun. Ya. Inqadal 'am, habis 1 tahun. Wa hum ala halihim mushghilina bi sana'i ta'ami wa ikramid daif wa it'amil fuqara'i wal masakin. Mereka dibikin sibuk selama 1 tahun tadi memberikan makanan kepada orang-orang fakir, memuliakan tamu, menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan, membantu mereka yang fakir dan miskin. Hatta anahum nasu tilkal mahillah, sehingga mereka lupa dengan perjanjian itu kalau hanya 1 tahun saja. Maral am wa dakhala alim aadun jadid. Berganti 1 tahun, masuk tahun baru. Wa hum ala mahum alaih wa lam yatafakkaru. Sudah lebih 1 tahun tapi mereka masih kaya raya. Sudah masuk bulan ke-1, ke-2, ke-3 di tahun baru tapi mereka masih kaya. Ayah bunda. Maka heranlah Nabi Musa AS. Fata'ajaba Musa wa kallama rabbahu wa qala ya Rabb. Nabi Musa heran dan berkata pada kaumnya, kepada Tuhannya, ya Allah, qad ishtaraita alaihim aman wahidan faqat. Engkau telah mensyaratkan kekayaan untuk mereka hanya 1 tahun saja. Wal an hum fi amin jadid. Sekarang mereka ada pada tahun baru. Walam yatafakkaru. Tapi kok mereka masih kaya? Kenapa mereka tidak kembali miskin ya Allah? Tidak kembali fakir. Ini sudah tahun baru. Masya Allah. Apa kata Allah? Faqala al-Maula al-Karim. Maka berkatalah Allah pelindung kita, Allah pelindung kita yang maha mulia, Azza, maha perkasa, wa jalla dan maha tinggi. Ya Musa, wahai Musa,
Fatahtu lahum baban min abwabi rizki. Aku hanya membukakan bagi mereka satu pintu saja dari pintu-pintu rizkiku. Tapi perbuatan mereka bersedekah kepada yang membutuhkan, memberikan makanan, minuman kepada yang membutuhkan, yang fakir miskin, menyediakan tempat gratis bagi para pelancong, bagi para pemuziarah, para musafir, memenuhi kebutuhan para tamu, membuat mereka fafatahu sab'ata abwabin, membukakan 7 pintu rizki yang lain. Allahu Akbar. Sedekah kita kepada orang yang membutuhkan, berbagi kita pada sesama kita, itu bisa membukakan 7 pintu rizki lain. Maka apa akibatnya? Yarzukuna minha, maka mereka diberikan rizki dari 7 pintu rizki tadi. Yang pintu ini mungkin sudah tertutup, tapi yang 7 pintu rizki ini terbuka. Mereka memberikan rizki kepada hamba-hambaku yang membutuhkan, wahai Musa. Istahyaitu minhum ya Musa, aku malu kepada mereka Musa. Ayyakuna abdi akrama minni, jika ada hambaku yang lebih dermawan, aku malu jika ada hambaku yang lebih baik, lebih dermawan, lebih berehan bersedekah daripada aku. Aku malu wahai Musa. Subhanallah. Maka apa jawab Nabi Musa? Subhanaka ya akram, ya akrama, ya akramun min kulli karimin. Maha suci Engkau ya Allah yang maha mulia, lebih mulia daripada yang mulia, dan lebih pemurah daripada para pemurah. Subhanallah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana sedekah kita dibayar dengan pahala yang luar biasa. Nah, tadi Bapak Ibu Bunda, ketika kita bersedekah di bulan ini ataupun di bulan lain, terutama bulan Ramadan, yakini Allah akan membukakan 7 pintu rizki yang lain. Maka enggak ada ceritanya orang yang bersedekah itu miskin, enggak ada. Berapapun sedekahnya pasti Allah tambah. Keyakinan ini yang akan membuat harta kita berkah dan bertambah. Inilah berkahnya Ramadan. Itulah arti berkah Ramadan, bertambahnya rizki. Yakin Bapak Ibu, di bulan Ramadan kita bersedekah, rizki kita bertambah? Yakin Bapak Ibu? Saya tagih keyakinannya nanti. Yang keempat, berkahnya Ramadan adalah bertambah dekatnya kita ke surga. Setiap malam di bulan Ramadan ini Allah berfirman kepada surga, ya jannati istakhdimi wa tuzayyini li ibadi ulaika kadu ayyastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Hai surgaku, percantiklah dirimu, berhiaslah kamu lebih cantik lagi untuk menyambut hamba-hambaku as-shaimina min ummati habibi Muhammad SAW, menyambut hamba-hambaku yang saum dari umat kekasihku Muhammad SAW. Hanya orang yang saum di bulan Ramadan ini yang akan mendapatkan kesempatan dekat dengan surganya Allah. Seolah tercipta jarak yang sangat dekat antara kita dengan Allah, dengan surga, ketika kita melaksanakan ibadah saum atau puasa. Bu, sama tidak Bu saum dengan puasa Bu? Beda Bu ya. Kalau puasa diambil dari kata upawasa, artinya menyiksa diri. Tapi kalau saum adalah mensucikan diri. Jauh bedanya ya, mensucikan diri dengan menyiksa diri. Jadi bukan puasa Bu ya, tapi saum. Ya, jadi ketika kita saum, Allah perintahkan pada surganya untuk mempersiapkan diri, tinggal sejengkal saja antara kita dengan surga. Maka siapapun yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan beriman pada Allah, tidak syirik, jaminannya surga. Terakhir, keberkahan Ramadan adalah jauhnya dari neraka. Di dalam sebuah hadis sahih di dalam kitab Nuzhatul Mutakin, syarah kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh An-Nawawi rahimahullah, di sana didukirkan kitab keutamaan saum. Dalam jilid yang kedua, Kitabul Fadail, babu sauma yaumin fi sabilillah, bab saum sehari di jalan Allah, Rasulullah bersabda, "Ma min abdin", tidak seorang pun hamba, yasumu yauman fi sabilillah, saum puasa sehari saja di jalan Allah karena Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum sab'ina khalifah minan nar,
melainkan Allah akan menjauhkan dia dari neraka 70 kali musim panen atau 70 tahun. Allahu Akbar. Satu hari kita saum di jalan Allah, 70 tahun Allah jauhkan kita dari neraka. Sekarang kita saum 1 bulan, jadi berapa jauh kita dari neraka? Berapa Pak, Bu? Satu hari 70 tahun kali 30, 2100 tahun Allah jauhkan kita dari neraka. Nah ini berkahnya Ramadan. Subhanallah walhamdulillah. Ayah Bunda ya rahmati Allah.